Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Fana Amerta dan rekan saya Ira. Apa kabar Ira? Oke, baik ya. Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dalam segmen tentunya segmen secangkir kopi ya. Agenda kita ngobrol Ya, ngalor ngidul gitu ya. Dan kayaknya udah 1 bulan nih kita nggak ngobrol ngalor ngidul kan. Terakhir kali kita buat ya, konten mungkin ya ya kayaknya terakhir kali buat konten tentang apa ya? Joki itu ya kayaknya. tentang Joki, joki. iya tentang joki skripsi itu ya. Aduh, udah 1 bulan aja nih. Dan kayaknya itu konten, itu rambut aku masih pendek atau udah pendek atau masih panjang ya? Lupa. Masih masih panjang. Masih panjang Ini ya? ini kamu perdana Oke. perdana kita syuting secangkir kopi dalam keadaan kamu rambut pendek. Oh ya. Enggak, bukan hanya secangkir kopi, tapi emang ini kayaknya video video pertama aku Oh, berambut pendek. Kayaknya lo ya, seingatku lo ya. oh, Seingatku gitu. Seingatku nggak tahu sih kalau saya lupa gitu. Oke, selama 1 bulan nih kita nggak buat video dan sepertinya saya nggak tahu kegiatannya Ira apa ya. Hanya saja yang terlihat nih kayaknya Ira belakangan ini aktif menulis nih kayaknya kan. Dari story-nya gitu kan. tahu dari Iya. mana? Story-nya Dari mana? kemarin, story-nya kayaknya kemarin itu ngupload tulisan di salah satu itu ya platform ya kayaknya ya. Dan juga di websitenya Iya, Ira yang kan. ditolak gitu. Ya, yang ditolak itu ya. Tapi ditolaknya bukan karena kualitas kan, bukan karena kualitas tulisannya, tapi karena ini kan udah pernah diupload di platform lain gitu ya, di website lain ya, Iya benar. ya kan. Dan itu uploadnya di websitenya Ira sendiri gitu kan, di mana Ira biasanya Ah, banyak menulis, banyak mengupload tulisan-tulisannya di situ kan. Apa websitenya Ira? Website kamu? gimana? Gimana gimana? Website Gimana? kamu apa? Gimana? Website kamu apa? Oh, website. Ya, Websiteku. website. Ya, website. Diskaswara.blogspot.com. Oke, Ya, itu. teman-teman bisa mengunjungi Itu tulisannya Ira. Kalau mau membaca tulisannya Ira, bisa mengunjungi diskasuarablogspot.com. Oke, cakep nih. Keren, keren tulisannya. Iya, karena 1 bulan ini apanya? kayaknya Apanya tulis keren? tulisannya, tulisannya keren-keren Oh, gitu. tulisan. Iya, apalagi emang. Iya, kali aja orangnya gitu. Orangnya, ya seperti inilah orangnya gitu. Oke, satu Ya, bulan seperti inilah. rajin nulis. Jadi pertanyaan nih, Ira sebelumnya kan jarang nulis tuh kan ya. Jarang nulis dan Oh, kayaknya, kok tahu kalau saya oh jarang nulis? iya, karena sibuk Kamu kerja kayaknya kan. banyak tahu deh. Ya Oh, cukup tahu lah ya. Kan cukup tahu. sibuk kerja gitu kan jadi jarang nulis. Dan sekarang kan juga kerja, tapi apa yang membuat Ira jadi rajin nulis? Padahal kan sama-sama kerjanya dulu sama sekarang kan. Ya, sebenarnya aku jarang nulis tuh bukan dari sebelum-sebelumnya yang kerja ini, tapi emang Mhm. dari sejak kuliah aku jarang nulis gitu. Walaupun aku bikin blog udah dari zaman kuliah, tapi nggak rajin nulis juga. Kayak cuma mut-mutan pas lagi apa ya? Kayak tiba-tiba pengen nulis ya udah nulis gitu dan itu bisa 6 bulan sekali gitu dulu nulis blog itu 6 bulan sekali. Nah sekarang nih semakin ke belakang tiba-tiba aku merasakan sih menyadari bahwa ternyata menulis itu adalah pekerjaan yang mengasihkan gitu, kegiatan yang mengasihkan. Ini juga bermula dari aku yang semakin nyaman bekerja di dalam rumah sih sebenarnya. Kirain bekerja Semakin di nyaman Lentera bekerja gitu. di dalam rumah. Kenapa? Aku kira bekerja Bekerja di di Lentera. Lentera. Iya. Enggak kerja sih di Ya, itu Lentera salah pengabdian. satunya. Di Lentera Salah pengabdian satunya, ini. iya itu sebenarnya oke, ini ada hubungannya sama Lentera juga Oke, sih. oke, gimana gimana Jadi itu tuh? kan ya aku ngerasa pekerjaan yang aku lakukan sendirian dan di rumah itu tuh mengasihkan lah menurutku kayak gitu. Dan uh, awalnya ya aku cuma sekedar nyoba-nyoba aja gitu sih. Nyoba-nyoba aja menulis. Ternyata loh, kok ternyata setelah aku nulis, kok aku timbul rasa puas ya gitu. Uh, Rasa awalnya puas, rasa coba-coba seneng gitu. gitu ya. Awalnya Awalnya coba-coba ternyata coba-coba, kok puas ya. kok enak gitu.
Kok enak gitu. Bener. Dulu kemarin-kemarinnya tuh aku inget banget. Aku nulis tentang tips skincare gitu. Aku share kan, gitu. Aku share. Terus ada yang ngomen kalau tulisanku itu katanya bermanfaat. Wah, bisa nih dipraktekkan gitu. Nah, di situ tuh selain timbul rasa puas karena aku sudah menghasilkan karya, itu juga timbul rasa puas karena ternyata loh ada loh yang merasa tulisanku bermanfaat gitu. Dan itu semakin bikin aku semangat nulis gitu. Dan sebelum itu juga ini kenapa kok aku kepikiran untuk nyoba menulis di antara banyak eh, opsi pilihan untuk mengerjakan sesuatu dari rumah. Kan banyak nih Iya, contoh-contoh pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Dan kenapa kok aku bisa memilih menulis, mencoba untuk mulai menulis, itu ya dari Lentera itu gitu. Karena kebiasaan melihat teman-teman itu ngirim tulisan gitu, mereka menulis. Aku sebenarnya tuh ketika melihat mereka mengirim tulisan tuh kayak ngerasa, waduh, mereka kok hebat ya gitu, rajin nulis. Aku pengen juga nih kayak gini, tapi nggak punya semangat apa-apa gitu. Nah, dari situ kepikiran-kepikiran akhirnya dilakukan kayak jadi gitu. termotivasi gitu Jadi ya berarti. iya, termotivasi dari teman-teman Lentera. Nah, itu menunjukkan kalau lingkungan sebenarnya berpengaruh banget ya ke aktivitas kita ya kan. Ke diri kita, lingkungan Iya, itu sangat benar. berpengaruh ke diri kita. Kalau lingkungannya Iya, orang-orang yang suka nulis nih, endingnya kayak Ira tuh, suka nulis. Makanya yuk join Lentera gitu. promosi nih, geng. Promosi nih, ya kita akan oprek lagi ya sebentar lagi insya Allah ya. Ya, Oke, ditunggu coming selain itu soon. ada lagi nggak kenapa Ira mulai menulis gitu kan? Atau mungkin kembali mulai menulis gitu? Apa yang membuat Ira nulis? Ada lagi Kembali nggak? main. Yang Selain tadi kan pertama, termotivasi karena lingkungan, ya kan. Yang kedua ya karena mungkin lingkungan. dari Terus tulisannya pengen Ira aku itu dari kerja. tulis dari tulisannya Ira itu ada yang bermanfaat untuk orang sehingga makin termotivasi lagi gitu. Merasa kepuasan. Merasa ada kepuasan gitu. Apalagi selain itu kira-kira? Pengen punya pekerjaan yang bisa aku kerjakan dari rumah. Dan itu eh, yang sekiranya pekerjaan itu bisa aku teruskan di masa depan gitu. Maksudnya nggak terbatas waktu, nggak terbatas kesempatan gitu. Bisa aku lakukan sampai kapanpun kayak gitu sih. Dan menurutku itu bisa aku dapat dari menulis. Jadi sebenarnya selain aku menulis untuk hobiku sendiri gitu, untuk entah itu menuangkan pikiran atau meluapkan perasaan. Nah, menulis itu juga aku jadikan untuk sebagai sumber cuan gitu. Jadi aku nyoba-nyoba nulis, nyoba-nyoba ngirim tulisan di apa itu platform yang menerima penulis lepas kayak gitu. Nah, itu Oke. pengen pengen nyoba di Pengen situ nyoba, sih. berarti belum belum itu ya, belum sampai nyoba. Pengen nyoba bener-bener jadi penulis lepas gitu. Sekarang kan Oke, sedang mencoba sih sebenarnya, cuman nggak oke. lolos-lolos nih. Gitu Nggak ceritanya. berhasil-berhasil. Kayak gitu ceritanya. Ya, ya. Kan kamu kan juga senang nulis kan? Nggak suka, aku Kalau nggak kamu suka. kenapa? Kenapa Aku nggak nggak suka nulis? nulis, nggak suka. Sukanya apa? Aku nggak suka nulis. Aku cuma suka curhat. Suka curhat. Curhat Curhat dalam melalui bentuk tulisan. tulisan, curhat dalam bentuk Wis, tulisan gitu curhat kan. apa nih? Nah, gini Oh, sih, curhat apa? kalau curhat, ya kalau dulu sih awalnya awal awal banget atau yang hari-hari ini nih tergantung. Ada karena aku bukan membayangkan dalam perjalanan aku menulis itu ada motivasi-motivasi tersendiri gitu kan. Oke, mulai dari awal kayaknya aku udah pernah juga nulis konten tentang mengapa saya menulis itu kan bisa kalian tonton di linknya saya tulis di kolom deskripsi aja deh gitu kan. Saya tulis di kolom deskripsi kenapa saya suka menulis di situ ada sudah saya ulas. Hanya saja ringkasnya yang pertama itu saya awal menulis dulu itu adalah menulis puisi gitu kan. Saya menulis puisi dan itu terjadi ketika saya kehilangan sosok yang saya cintai gitu. Ya kan? Ya, ya saya kehilangan seseorang dan itu berdampak bagi diri saya. Kemudian pada saat kehilangan itu almarhum gitu kan ya banyak orang yang memperhatikan dia gitu kan banyak orang yang memperhatikan dia eh, ya dari berbagai sampai tingkat universitas waktu itu kuliah sampai tingkat universitas pun memperhatikan dia dengan mengirimkan karangan bunga gitu kan
teman-temannya, kemudian entah itu teman sekelas, teman sejurusan dan sebagainya banyak lah yang memperhatikan dia gitu. Kayak pahlawan udah kayak pahlawan. Gambarnya ada ucapannya di mana-mana di media sosial mana-mana gitu. Saya waktu itu merasa cemburu gitu ya. Merasa cemburu kemudian saya ini saya apa namanya kayak dalam hati itu kayak bilang, oke, sekarang banyak yang memperhatikan kamu, tapi akan aku buktikan bahwa saya adalah orang yang paling memperhatikan kamu. Bagaimana caranya? Dengan cara sekarang, oke, banyak yang memperhatikan kamu, tapi bagaimana dengan 5 10 tahun kemudian? Apakah masih ada orang yang akan memperhatikan kamu gitu? 15 tahun, 20 tahun kemudian, apakah masih ada orang yang mengingat kamu? Dan saya tidak ingin menjadi orang yang menjadi bagian dari orang yang melupakan kamu di tahun-tahun berikutnya. Makanya saya akan terus mengingat kamu melalui tulisan-tulisan itu. Mengingat dan mendoakan kamu melalui tulisan-tulisan itu. Dan tulisannya itu dalam bentuk puisi gitu. Karena yang paling Wujud mudah cinta adalah, sejati ini ya. ya, enggak juga sih. Ya, karena yang paling mudah menurut saya puisi pada waktu itu gitu kan. Ya, alay-alayan gitulah, akrobat kata gitulah ya, anak indie gitu awalnya dulu. Terus kemudian setelah lulus kuliah, saya juga makin rajin nulis dan mulai merambah ke ranah esai gitu. Esai itu ya banyak curhatan. Saya bilang tadi itu curhatan. Tadi awal yang puisi tadi kan juga curhatan gitu kan. Esai juga gitu curhatan, shock kultur. Biasanya kalau kita kuliah banyak kegiatan, kita ngomong di sana sini, ngobrol di warung kopi dan lain sebagainya. Begitu lulus kuliah, nganggur di rumah, nggak punya teman di desa gitu kan. Akhirnya keresahan-keresahan saya itu saya tuliskan di melalui tulisan itu. Dan itu sangat bermanfaat seperti yang Ira bilang tadi, kayak melegakan gitu ya, merasa puas, merasa pikiran itu plong gitu dan sebagainya itu. Karena pada waktu itu saya merasa stres, emang merasa stres, merasa frustasi, banyak pikiran negatif yang hinggap tanpa sebab gitu kan. Akhirnya saya menulis keresahan itu melalui tulisan dan hasilnya sangat sangat bermanfaat, sangat sangat signifikan bagi psikologi saya gitu. Itu sih kurang lebih. Ada lagi sih, ada lagi. Kadang ketika kita baca buku lah, ketika membaca buku Hmm? pernah nggak sih kita itu merasa kayak setuju ataupun nggak setuju dengan suatu pendapat di buku itu? Pernah nggak kamu Ya, merasakan tuh? pernah, pernah. Iya kan? Pernah, pernah, Kadang, pernah. oh iya bener nih buku ini. Oh enggak, buku ini keliru kan gini kan bisa gini, gini dan sebagainya. Kan kita bisa setuju, bisa nggak setuju kan. Nah, keresahan ketika membaca buku itu juga aku tulis kadang tuh. Kenapa ada pandangan seperti ini, kenapa saya setuju, kenapa saya enggak, itu saya tulis juga gitu. Gitu sih kalau Pembaca saya. kritis berarti. Ya, tingkat ecek-ecek lah. Belajar, belajar, belajar gitu. Kalau Ira sendiri jenis tulisannya apa, Ra? Kalau saya tadi kan lebih ke Aku, esai sama puisi gitu kan. Kalau Ira sendiri apa? kalau aku sebenarnya tuh lebih ke akhir ini ya, aku tuh nulisnya artikel pop sih sebenarnya. Mungkin karena aku Artikel pop. ngejar, iya, ngejar apa itu namanya, Cuan. yang profesi penulis. Ya, Mengejar mengejar cuan. cuan, ngikutin, Menjadikan nulis ngikutin sebagai apa itu? profesi gitu ya. Tren, Iya, iya mengikuti itu, tren. ya seputar itu sih informasi kayak gitu. Cuma sekedar menulis informasi-informasi atau tips kayak gitu, pengalaman kayak gitu. Ya kadang juga Oke. menuliskan tentang opini. Iya sebenarnya kalau Pernah juga nyoba puisi, pernah Mm-mm. juga nyoba nulis puisi, baru baru dua puisi yang aku buat sampai saat ini. Oh gitu. Kenapa nggak dilanjutin Ya, puisinya? karena nggak lagi galau aja. Oh gitu. Berarti puisi Oh itu ya, berarti puisi kamu juga merupakan sebuah ungkapan hati kamu ya, perasaan kamu. curhatan. Ya benar. Iya Iya. benar sih. Kan emang banyak yang bilang itu ketika orang lagi galau itu biasanya akan berubah menjadi orang yang lebih puitis katanya. Oh iya, emang bener. Oh, orang yang galau itu saya lupa kata-katanya siapa. Saya lupa kata-katanya siapa. Tapi kayaknya kamu juga tahu deh kalimat ini bahwa bagaimana jika surga yang sesungguhnya adalah apa yang telah hilang dari diri kita. Ya, tahu. Pernah dengar ya? Apa tuh? Aku lupa kalimatnya siapa. Aku lupa kalimatnya siapa ya. Oke, nanti teman-teman bisa kasih kasih informasi lah itu kalimatnya siapa. Lah,
aku ada bayangan ketika kita galau, misalkan kita kita galau, artinya kan kita berada pada kondisi yang tidak kita inginkan, berada pada kondisi yang mungkin menyiksa gitu ya bagi diri kita ya, bagi diri kita, atau menjadi neraka lagi di kehidupan ini sehingga kita galau karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan lain sebagainya. Ketika kita berada dalam kondisi yang tidak kita inginkan atau galau itu tadi, kita akan mencoba mencari surga, ya kan? Kita mencari kenyamanan itu. Suruh. Iya, kita mencari kenyamanan. Kita kan tentu saja suka dengan kenyamanan kan ya. Kita mencari surga itu, kita mencari kenyamanan itu. Dan surga itu adalah apa yang telah hilang dari diri kita. Sehingga kita pada waktu itu kita membayangkan yang indah-indah, merasa, oh iya, kita jadi kayak imajinasi kita jadi semakin luas dan lain sebagainya. Kita jadi terbang kemana-mana gitu kan, membayangkan surga, membayangkan ini dan lain sebagainya karena kesedihan itu tadi ya. Entah ekspresinya dengan mengungkapkan Kalau tapi kesedihan kan itu kalau tadi sedih, gitu. kan kalau Kenapa? kalau sedih bukan yang indah-indah yang diingat. Kalau sedih kan bukan yang indah-indah tapi kan yang diingat. Masa bukan yang indah-indah yang diingat? Kalau sedih misalkan. Iya, iya, namanya kan juga sedih kan. Iya, Berarti kan perasaan kita sedih, perasaan kita yang sedih, kita sedih. iya kan. Perasaan kita sedih kan karena membayangkan suatu hal yang sebenarnya nggak ada kan. Iya. Oh iya, iya. Yang Iya indah kan. itu yang nggak Yang ada indah gitu. itu yang nggak ada gitu. Jadi kayak Hmm. kayak kayak apa ya? Kita nulis kesedihan kita dan lain sebagainya. Itu kan secara nggak langsung kita mewujudkan ini ya, mungkin neraka bagi diri kita gitu ya. Neraka kita saat ini gitu kan. Atau mungkin kita membahas tentang kenangan gitu misalkan. Membahas soal apa yang telah hal-hal indah yang pernah kita lalui dan lain sebagainya. Kemudian kan galau kita kan karena hal yang indah itu sudah tidak kita miliki lagi misalkan. Nah, itu kan sangat potensi banget kita tulis kan surga yang dalam bayangan itu tadi. Jadi bukan yang sedang kita alami, tapi surga yang dalam bayangan itu tadi sangat memungkinkan kita untuk menuliskannya sebagai sebuah puisi gitu. Mungkin, mungkin loh ya ini. Ya, bisa diartikan seperti itu. Tapi pada intinya kayaknya nulis itu gampang banget ya. Gampang kalau kita mau ini, mau belajar dengan hal yang sederhana kan. Maksudnya kita nulis itu nggak harus melulu yang wow, yang mungkin perlu pemikiran, perlu pemahaman, perlu pengetahuan yang tinggi, tapi bisa dimulai dari hal yang sederhana kan. Iya nggak sih? Ya, kalau kita terlalu mikirin tulisan yang keren gitu, ya kita bakalan nggak bisa menghasilkan tulisan bahkan kalau kita terlalu apa ya berambisi untuk menghasilkan tulisan keren. Katanya Ya. sih di salah satu Mhm. bukunya siapa itu AS Laksana, Mhm. itu salah satu tipsnya untuk memulai menulis adalah buatlah tulisan jelek. Oke, terus? Pokoknya jangan mikirin kalau kita itu harus punya tulisan bagus dulu. Harus menghasilkan tulisan bagus dulu. Intinya yang penting kita harus menghasilkan tulisan. Atau ya minimal ya udah kita asumsikan aja kita harus punya target, punya tulisan jelek. Nah, baru setelah kita tulis, baru kita ke tahap selanjutnya, Oke, tahap tulis dan tahap menyunting. tahap menulis dan tahap menyunting. Sambil menyunting gitu mengganggu kita untuk eh, berimajinasi lah untuk menyelesaikan tulisan itu gitu karena kita terlalu sibuk untuk menyunting tulisannya kita gitu. Oke, berarti intinya nulis aja dulu gitu kan. Masalah perbaikan Nulis itu aja tahap kedua, dulu. itu tahap kedua gitu ya. Ya, ya. Ya, mungkin gitu ya. Jadi ketika kita menulis, ya udah tulis aja apa yang ada di dalam pikiran kita tulis. Baru yang kedua, kita coba membacanya sebagai seorang, kita mengoreksinya sebagai seorang pembaca, ya gitu ya. Kita baru mengoreksinya sebagai seorang pembaca, Hmm. kira-kira apa yang perlu disunting nih gitu ya. Kalau Iya, jadi tuh walaupun amburadul ya udah tulis Mhm. aja nanti pas tahap menyunting tinggal kita bolak-balik kata-katanya kayak gitu. Ya kayaknya kata-katanya Ira kayaknya belakangan ini juga lebih lebih tertata rapi deh lihatnya. Terlihat.
Ya kita kan beberapa waktu yang lalu di Lentera kan ya menyiapkan sebuah naskah sesuatu lah ya. Naskah sesuatu itu kan yang memperbaiki naskah itu kan kamu kan gitu. Terlihat lebih enak, lebih Oh nyaman ya, dibaca gitu kan. Dan kayaknya itu ada pengaruhnya nggak kira-kira tulisan kamu yang rapi itu dengan kebiasaan kamu belakangan ini menulis itu? Atau ada bisa hubungannya jadi nggak? Ada sih, bisa hubungannya jadi nggak? kan kalau kita menulis kan memang kita itu akan terbiasa untuk memikirkan struktur kalimat. Oke. Jadi itu mungkin akan membuat kita semakin terbiasa lagi gitu untuk uh, memperbaiki cara kita menyusun struktur itu, kayak gitu. Dan itu bisa juga dipengaruhi oleh aktivitas membaca. Karena kan sebelum menulis pasti sumbernya tuh dari membaca dulu kan. Referensi dulu ya. Bisa jadi gitu sebagian ya referensi. Oke. Katanya itu kan dengan kita membaca memang itu membantu kita untuk menjadi orang yang bisa menyusun kalimat secara lebih terstruktur. Oke, Ya, oke, baik itu oke. tulisan ataupun lisan sih, tergantung dari orangnya juga. Berpengaruh juga ke public speakingnya ya. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak kosakata kita gitu ya. Ya, bisa. Bisa juga. Oke, oke, Intinya oke. membaca dan nulis tuh nggak bisa benar-benar dipisahkan juga. Saling Tapi, berkaitan lah. tapi misalkan kita menulis sebuah pengalaman, apakah juga perlu membaca lah menurut kamu? Apalah yang pernah kita lalui, mungkin Perlu, pengalaman apa? Ya perlu ya. Gimana, gimana? ya perlu dalam hal menyusun eh, pengalaman-pengalaman kita menjadi struktur kalimat yang bagus. Seenggaknya. Mungkin misalnya nih dari ingatan kita, kita itu Hmm? mendapatkan plotnya, apa ya namanya? Mendapatkan bahan mentahnya lah ya. Mhm. Nah, dari pengalaman membaca, kita mendapatkan eh, benangnya untuk menyusun bahan-bahan itu gitu Cara agar lebih mengolahnya terstruktur. seperti Itu apa sih gitu. menurutku. Ya, Cara cara mengolahnya cara seperti apa mengolahnya gitu. seperti Karena apa bahan ya mentah. mungkin karena dengan kita terbiasa membaca, terbiasa melihat kalimat tersusun secara terstruktur, itu akan Mhm. secara otomatis membuat kita juga ikut bisa menyusun kalimat seperti itu, menirulah gitu. Oke, oke, oke. Kalau puisi, perlu juga kah membaca puisi terlebih dahulu? Sepengalaman kamu deh gitu, nulis Perlu puisi. tetap. Tetap perlu ya. Menurutku menulis apapun itu tetap perlu. Karena yang bisa kita ambil dari kegiatan membaca itu kan nggak cuma dari eh, strukturnya, bisa juga dari kosakatanya, bisa juga dari alurnya yang mungkin bisa membuat kita terinspirasi dalam memunculkan kalimat atau kata-kata kayak gitu dah. Oke, oke, oke. Itu Berarti sih menurutku. intinya apapun itu menulis dan membaca dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dua hal yang tidak bisa Mm. dipisahkan, iya. Oh iya, Kalau kalau kita mau bikin produk kan nggak mungkin kita hmm, misal kalau kita mau berinovasi, mau bikin produk kan nggak mungkin tuh kita terbatas sama bahan bakunya gitu. Mhm. Kita membuat dari bahan baku yang terbatas itu aja gitu. Kalau mau yang lebih kreatif ya kita harus mencari bahan baku lebih luas gitu, mencari tahu tentang bahan baku itu lebih luas dan sumbernya dari sumber-sumber bacaan kayak gitu. Oke, oke, oke. Termasuk sebenarnya Katanya seperti itu. termasuk cara kita meresapi ataupun menganalisis, memahami kejadian, peristiwa atau apa yang ada di sekitar kita itu kan nggak bisa dilepaskan dari aktivitas membaca kan. Melihatnya sendiri sudah bagian dari membaca, mengalaminya, melihatnya, mendengarkan itu kan sudah bagian dari membaca juga kan, ya membaca kejadian, membaca ini dan sebagainya. Nah, saja untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, nah itu yang mungkin kita perlu belajar ya melalui dengan cara membaca itu tadi mungkin kita belajar menyusunnya seperti apa saja yang perlu dimasukkan dan kira-kira bahkan dari bahan itu mungkin ada sudut pandang yang baru bisa kita dapatkan ketika kita sudah pernah membaca mungkin ya atau rajin membaca gitu kan ya. Kan karena kalau orang yang udah rajin membaca mungkin kan dia bisa tahu lah ya kira-kira dia bisa ngambil sudut pandang apa aja, konteksnya bagaimana, kemudian apa saja yang perlu dimasukkan kan. Kalau kita rajin membaca kan jadi Iya, punya bahan lebih gitu dari suatu peristiwa juga kan.
Iya, soalnya kadang kalau kita tuh udah terbiasa membaca, jadinya kita gak cuma sekedar menikmati bacaannya aja, tapi jadi bisa jadi kita akan ikut mengoreksi tulisannya mereka atau struktur bacaannya mereka. Struktur tulisan, lebih tepatnya struktur tulisan. Contoh kecilnya itu pengalaman pengalamanku pribadi dan juga pengalaman teman-temanku dari yang aku dengerin dari mereka pas mereka cerita Mhm, ketika mereka itu baca Wattpad. Ketika mhm. mereka baca Wattpad nih, eh mereka udah sering baca Wattpad dan mereka udah udah pernah membaca cerita-cerita yang bagus. Nah, ketika mereka menemukan sebuah tulisan yang menurut mereka itu kurang bagus, mereka akan secara otomatis jadi mengkritik cara Refleks gitu ya, ada refleks penulis itu, mengkritik ya, gitu, cara refleks itu mengkritik tulisannya gitu. autokorek gitu ya. Setelah mereka terbiasa baca, setelah mereka terbiasa membaca banyak cerita gitu. Oke, oke. Sebenarnya iya, dengan kita membaca tidak hanya kita bakalan tahu bagaimana cara menulis ya, kayak tadi Ira menyontohkan ketika udah terbiasa membaca sebuah tulisan yang bagus, kemudian kita membaca tulisan yang mungkin kurang bagus, kita jadi autocorrect nih. Oh, ini harusnya gini nih biar ideal untuk dibaca dan lain Ya. sebagainya kan. Termasuk dalam mencari bahan kan juga gitu kan. Kita membaca membaca, oh kita kalau saya tadi kan, oh saya nggak setuju nih sama pemikiran seperti ini. Akhirnya saya tuliskan kenapa saya nggak setuju dan lain sebagainya gitu kan. Jadi membaca tidak hanya sebagai bagaimana cara kita menulis, mengetahui bagaimana cara kita menulis, tapi juga untuk mendapatkan bahan itu tadi kan, atau pikiran, gagasan baru, wawasan baru itu tadi kan. Oh, Dan ya. itu modal untuk menulis juga gitu. Sumber ide ya. Sumber idenya gitu. Itu. Tapi sebenarnya oh ya Hmm, dari hal yang sederhana saja kita sudah banyak sekali bisa menulis berbagai macam hal. Contohnya Ira tadi apa skincare ya kalau nggak salah tadi. Nulis kan tentang ya, skincare gitu ya. Itu kan dari pengalaman dia juga kan nulis tentang skincare, rekomendasi dan sebagainya. Ada orang yang ya, merasa bermanfaat melalui tulisannya Ira, semakin puas, semakin merasa kecanduan di akhirnya menulis gitu. ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih cenderung yang menjadi pengalamanku. Rata-rata Mhm. itu semua tulisanku itu berangkat dari entah itu pengalaman atau yang eh, setidaknya Keresahan yang aku mungkin. ketahui lah. Iya, sesuatu yang nggak aku ketahui itu aku masih sulit. Misalnya eh, apa ya? Kadang kan ada tuh orang-orang nih yang mereka itu menulis hasil dari mereka riset di internet gitu. Sebenarnya Mhm. misalnya menulis tentang sebuah eh, tempat wisata, menulis Mhm. tentang sebuah tempat wisata. Nah, mereka menulis opini mereka di situ, itu berdasarkan apa yang mereka cari di internet seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh masih kurang bisa kalau dengan cara seperti itu, kalau nggak benar-benar tahu secara langsung atau nggak benar-benar mengalami Mengalami secara gitu langsung ya. gitu. Mhm. Hmm. Oke, 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 oke. Keren nih. Jadi ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman untuk mulai menulis dari hal yang sederhana banget. Itu kan apa yang ada di lingkungan teman-teman yang pernah dialami itu bisa ditulis Ya, dan mengapa orang itu harus menulis? Irah, ya enggak? Kenapa orang itu harus menulis gitu? Menurut kamu orang kenapa? itu harus menulis. Kenapa orang itu harus menulis? Kenapa ya? Kenapa ayo? Kenapa orang kok Karena harus menulis? banyak manfaatnya. Karena banyak Karena manfaatnya banyak gitu. manfaat. Iya, iya benar. Iya, tapi eh banyak lah kalau teman-teman eh, Menulis itu, mhm. ya udah kamu dulu. Sebenarnya teman-teman banyak banyak sekali manfaatnya menulis. Kalau kalian Google aja udah banyak lah di channel YouTube lain juga banyak bagaimana apa manfaatnya menulis. Tapi adalah satu hal yang saya pegang adalah dari manfaat menulis adalah kata-katanya Pram tuh, ya kan? Saya Oh, lupa saya lupa tahu gimana eh, kalimatnya Rah. Intinya orang itu itu kemarin-kemarinnya sempat aku jadiin quote deh. iya dah. Intinya orang itu boleh pandai setinggi langit, boleh cerdas, boleh
dan lain sebagainya. Intinya kamu pinter, cerdas seperti apapun, kamu pinter seperti apapun, tapi ketika kamu tidak menulis, kamu akan hilang di telan zaman atau seperti apalah saya Hilang di telan lupa. peradaban. Iya, Asik. iya, kurang lebih seperti itulah. Intinya ketika kita meninggal dan kita tidak menyisakan sebuah karya misalkan dalam bentuk tulisan, kita akan dilupakan begitu saja di lingkungan masyarakat. Beda lagi kalau kita menulis gitu kan. Meskipun mungkin mungkin tulisan kita saat ini nggak dibaca orang. Mungkin tulisan kita saat ini tidak ada yang membaca, tidak ada yang melirik, tidak ada yang memperhatikan. Tapi mungkin saja ketika kita sudah meninggal nanti barulah tulisan kita akan boom gitu. Orang baru membaca tulisan kita sangat mungkin. Karena Oke. sejauh yang saya tahu tuh ada yang namanya kalau nggak salah Ibnu Khaldun. Kamu pernah dengar nggak Ibnu Khaldun tuh? Namanya pernah dengar, Iya namanya pernah namanya dengar pernah kan? Iya. dengar. Kalau nggak salah, sorry kalau salah silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Itu beliau banyak sekali menghasilkan karya-karya. Beliau banyak sekali menulis-menulis semasa hidupnya. Tapi tulisan-tulisan beliau digelapkan, dihilangkan oleh pemerintah pada masa itu. Ini sejauh yang pernah saya baca nih, ada cerita seperti itu. Jadi tulisan-tulisannya itu dihilangkan, disembunyikan oleh pemerintahan pada zaman itu. Hingga pada suatu hari ketika Ibnu Khaldun sudah meninggal, pemerintahan berganti, berjalan beberapa waktu gitu, baru tulisan itu muncul gitu. Baru tulisan itu muncul dan baru boomnya baru dapat setelah beliau itu meninggal gitu. Artinya kita menulis itu seperti menyalakan lilin, memberikan cahaya pada orang gitu kan. Nah, entah cahaya ini akan sampai pada orang, cahaya ini akan menerangi orang itu kapan, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita menulis, itu kita memberikan cahaya pada orang, memberikan penerangan pada orang. Perihal sampainya kapan itu yang kita, nggak kita tahu. Tapi ya dengan kita memberikan penerangan pada orang, ya tentu saja kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat gitu ya. Dan menjadi pribadi yang bermanfaat itu sangat memuaskan loh. Ada batin yang terpuaskan ketika kita berhasil bermanfaat Ya. kepada orang seperti yang Ira Ira sampaikan tadi gitu kan. Ya Ya benar-benar. ada yang komentar, dia merasa puas gitu kan. Gitu kalau satu Sebenarnya itu. kalau yang dari kata-katanya Pram itu, Mhm, kalau diartikan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, mhm. itu bagus dan Itu aku itu setuju. nggak Tapi bisa disampaikan juga tuh Ibnu kata, Khaldun. Itu pengalaman beliau, iya, jalan hidup maksudnya, beliau. Iya, iya. iya. Oh, Oh, oh oh. iya, maksudnya kalau kalau diartikan sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Khaldun atas Mhm, tulisan-tulisannya itu mhm. bagus. Tapi kadang bisa juga tulisan itu diartikan seakan-akan, wah ini nih berarti menulis untuk mengais validasi Gimana tuh biar maksudnya? dikenal aja nih gitu. Ya kan apa ya? Kan katanya tadi tuh di kata-katanya percuma kita pandai, percuma kita Mhm. punya jabatan setinggi langit atau jenius lah kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang di telan peradaban. Itu kan bisa juga tuh diartikan seakan-akan wah berarti kita menulis tuh wah biar dikenal aja. Maksudnya kalau misalkan Enggak. kita mengacu ke eh, apa ya ke orangnya itu bukan ke tulisannya, bukan ke manfaat tulisannya. Tapi kalau diartikan ke mengacu pada tulisannya, ya itu bagus sih, bener sih. Oke, saya nggak setuju nih sama Ira Penilaiannya nih. apa ya sih? Ya, ya, Gimana, gimana, tapi saya gimana, nggak coba, setuju. coba. Jadi menulis itu bukan untuk mengais validasi, tapi dengan kita menulis akan, Iya, iya kan, akan banyak sekali yang berkembang gitu. Artinya ketika kita menulis dan kita akan diingat terus, bukan intinya bukan validasinya, tapi kebermanfaat yang kita berikan tuh. Sehingga ketika kita iya meninggal benar. nanti, ketika kita meninggal nanti, tulisan nama kita akan hidup dalam tulisan ini kan. Dan tulisan ini akan bermanfaat untuk orang dan ini kan jariah bagi diri kita kan. So ini bukan Iya, validasi maksudku kan. tuh, uh, maksudku kata-kata itu bisa berarti dua, dua apa ya? ap- Dualisme arti gitu gak sih? Oh Ngerti gitu. gak sih? Jadi Iya tuh ngerti. kayak, ya, jadi bisa diartikan dari segi ilmunya, dari segi tulisannya yang Mhm. dikenal, atau bisa jadi orang-orang akan mengartikan tulisan itu secara mentah-mentah bahwa ih cuma namanya doang yang dikenal gitu. Seakan-akan ya udah cuma orangnya doang yang diingat, bukan dari segi kebermanfaatan tulisannya atau dari orangnya itu gitu.
Oh, Aku nggak, nulis tetap cuma nggak biar setuju. diingat kayak gitu. Aku tetap nggak setuju. Aku tetap nggak setuju. Kenapa? Kenapa aku nggak setuju? Karena orangnya pun nggak akan ini ya, mungkin nggak akan diingat kalau tulisannya nggak bermanfaat. Siapa yang mau mengingat tulisan yang nggak bermanfaat? Iya nggak sih? Bisa lah, bisa. Contohnya, Bisa aja ketika orang-orang menulis, misal menulis ujaran kebencian, barangkali ketika suatu saat nanti mereka meninggal nih, terus ada tulisan atau ada peristiwa yang mengingatkan pada suatu ujaran kebencian itu bisa jadi itu akan teringat kayak misalnya, gitu. misalnya, misalnya ujaran kebencian yang akan diingat apa? Ujaran kebencian, iya misalnya ada penulis yang mengkritik Mengkritik atau sama ujaran kebencian memfitnah gitu. beda. Ayolah. Enggak udah. Oh, Ayo beda ya. lo, Beda. ayo lo, ayo lo. Tulisan apa yang ujaran kebencian apa yang akan diingat oleh orang hingga meninggal? Misalnya netizen gitu kan, netizen Mhm. netizen menulis tentang ujaran kebencian dia terhadap suatu public figure gitu. Oke. Nah, barangkali itu ketika eh, nama ketika orang itu udah meninggal, bisa jadi ketika ada peristiwa yang mengingatkan pada artis tersebut. Nah, barangkali itu ada misal fansnya yang Mhm. teringat pada eh, si penulis yang pernah memberikan ujaran kebencian yang barangkali pada waktu itu, pada saat tulisan itu dibuat itu memberikan dampak yang sangat besar gitu. Dampak buruknya itu sangat besar kayak gitu. Makanya itu diingat. Kan bisa jadi. Oke. Karena waktunya sudah habis, nih time kita tinggal 1,5 menit lagi. Ira mau dilanjutkan di sesi berikutnya atau kita cukupkan? Aku ngikut sih. Ya, Oke, ngikut ya. dilanjut nggak apa-apa. Kayaknya Dilanjut ya. kamu udah berapi-api tuh. Enggak sih, seru aja gitu. Obrolannya seru aja sih. Udah dilanjut O- aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau gitu satu segmen ini kita tutup dulu. Kita lanjut pada video selanjutnya karena waktu kita terbatas oleh media. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.